Baiklah, Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengenai melukis grafik di PowerPoint. Karena di PowerPoint bisa merekam layar laptop kita. Jadi yang pertama-tama kita ke layar kosong, ya. Kemudian kursor kita ini kita arahkan ke insert. Nah, kemudian kita akan membuat tabel. Karena kita bicara dari grafik, maka akan kita buat tabel, insert tabel. Nah, kalau kita insert tabel ini, kita ganti angka ini sesuai dengan kebutuhan kita. Maka di sini kita buat misalnya kolomnya itu 16 kali 16. Number of rows ini kita ganti menjadi 16. Terserah Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, bentuknya kan seperti ini. Supaya lebih sederhana, kita ganti bentuk ini ke yang lebih sederhana seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, grafik masih berbentuk persegi panjang. Seharusnya berbentuk persegi. Maka ini kita arahkan kursor ke sini, kita perkecil supaya dia berbentuk persegi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menggambar sumbu X, kita menggunakan insert. Nah, kita kursor arahkan ke shapes. Nah, kita arahkan kursor ke ini, panah yang dua ini. Nah, kita terserah milih di mana mau digambar itu panahnya. Misalnya saya buat di sini sumbu sumbu Y ke bawah. Sumbu Y, tahan klikannya, klik kiri tahan, kemudian lepas. Nah, ini gambar ini sudah terbentuk, cuma kurang jelas. Supaya lebih jelas kita pertebal sedikit, kita arahkan kursor ke Save Outline, baru ke Wake, arahkan kursor terus ke sebelah kanan, ambil aja mana yang lebih tebal, misalnya 3 PT ini. Nah, ini sudah lebih jelas ini. Dengan cara yang sama, kita buat ke sumbu X, misalnya di sini. Iya, Bapak Ibu, sama seperti tadi supaya lebih tebal, kita pertebal menggunakan ini. Nah, begini Bu. Iya, selanjutnya nama sumbu ini kita buat dengan mengetiknya di luar, tapi dengan bantuan dari ini, ketik insert dulu, bantuan dari text box. Nah, text box, klik kiri, lepas. Udah itu klik kiri lagi di sini. Nah, klik kiri, kita tulis di sini sumbu X. Sumbu itu saya singkat dengan SB X. Nah, ini. Kemudian ini kita arahkan ke bawah. Iya, terbentuklah. Dengan cara yang sama, kita buat lagi sumbu Y. Iya, ini kita geser ke sumbu Y. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, demikian juga angka-angka yang di sumbu X dan sumbu Y, misalnya 1, 2, 3. Kita nggak bisa mengetik di sini, tidak mau. Jadi, kita kembali ke insert, masuk kita ke text box, lepas, kemudian kita buat di sini. Nah, misalnya angka 1, ya. Kemudian ini kita bawa. Nah, ini angka satunya. Kemudian angka yang buat dengan cara yang sama kita buat angka 0. Ya, kita ketik 0, kita bawa ke perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, demikian juga dengan negatif, kita kembali ke insert, ke text box, kemudian kita ketik lagi misalnya negatif 1. Nah, ini kita bawa ke ini. Nah, Bapak Ibu maupun para adik-adik mahasiswa yang calon guru matematika sudah paham mengenai meletakkan titik ini satu. Demikian juga dengan negatif 2, negatif 3. Di sini juga di sumbu Y 1, 2, 3 dan seterusnya, ini juga dengan cara yang sama seperti tadi bisa kita buat sehingga terbentuklah nanti
seperti ini. Sebentuk seperti ini. Nah, kalau dalam perhitungannya sudah terbentuk titik yang mau dibuat, nah kan kita kan sudah hitung mengenai grafik fungsi kuadrat misalnya, sudah dapat titik yang mau kita buat, misalnya kalau titiknya di sini, misalnya titik min 2,6, maka sama seperti tadi, kita kembali ke insert, baru text box, kita buat di sini. Iya. Nah, baru kita, karena di sini bentuknya duluan hurufnya, nama titiknya baru noktah. Misalnya saya buat ya min negatif 2,6 misalnya ya. Nah, kita bahas kasih spasi. Nah, titik yang disebutkan di sini kan titik yang tebal atau noktah. Berarti ini aja kita ganti. Nah, ini kita ganti. Misalnya arahkan aja ke areal black misalnya biar lebih tebal dia kan. Nah, tapi kemudian kembali ke itu. Iya, areal black. Iya. Kita buatlah di sini titik supaya tebal dia. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian titik ini kita bawa ke grafik di mana letaknya 2,6. Ah, di sini 2,6. Iya, karena ini di kuadran yang kedua ya. Kemudian kalau misalnya di sini titiknya duluan, kalau di sini mau kita buat. Misalnya jadi kita kembali ke insert, kita masuk ke text box, kita buat lagi seperti itu, sesuai dengan aturan matematika yang kita buat. Nah, gunakan areal black, baru titiknya dulu. Klik titik-titik. Nah, ini. Kemudian, baru ketik spasi, baru kita buat nama titiknya itu misalnya 2,6. Sorry, kita ganti. Jangan, kalau tulisan nomor itu jangan areal black lagi. Nah, kita masuk ke sini. Nah, buka kurung 2,6. Nah, kemudian titik ini kita bawa ke ini, kuadran pertama 2,6 seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Supaya bisa menggambar grafik, anggap aja misalnya grafik fungsi kuadrat itu berpuncak di 0,0. Ya, berarti kita pakai nanti 0,0 dengan sumbu simetrinya Y. Nah, gambarlah grafiknya. Caranya kita kembali ke insert. Nah, ke shapes. Nah, kita ambil fitur yang ini. Yang ini ya. Nah, kita mulai dari ini. Nah, klik kiri. Klik lepas. Nah, bawa ke 0 misalnya. Klik kiri, lepas. Bawa ke 2,6. Nah, setelah sampai di sini, klik 2 kali. Nah, inilah grafiknya Bu, Bapak Ibu. Nah, supaya anak lebih jelas, ini bisa kita pertebal gambar ini, atau kita ubah warnanya dengan warna merah, boleh, terserah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pertebal. Iya, seperti ini. Nah, begini Bu, seperti inilah cara menggambar grafik di dalam Microsoft Word dan menggunakan fitur-fitur yang ada di laptop kita. Sampai di sini Bapak Ibu penjelasan kami. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.